Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu bagi kita semua. Selamat sore, Pak. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan presentasi mengenai komponen komputasi. Pertama-tama, kita patut mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatnya kita boleh ada sampai saat ini. Terima kasih juga kepada Pak Ebert Sungono, Sarjana Komputer, Magister Komputer, selaku dosen pengampu mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi. Perkenalkan, nama saya Jeremia Salmon Herianto Tampubolon dengan NIM 25022221265. Kita masuk ke slide pertama. Memahami komponen komputasi. Di dalam presentasi ini, kita akan mengetahui atau menjelajahi bagian-bagian penting yang membentuk komputer dan perangkat seluler kita. Dari otak yang memproses informasi hingga jalur yang membawa data. Setiap komponen memainkan peran vital dalam cara kerja teknologi modern. Kita masuk ke dalam fondasi komputer. Sebelum kita mengetahuinya, kita harus mengetahui dulu definisi komponen komputer. Jadi komponen dan perangkat mobile tersusun dari berbagai komponen yang saling bekerja sama secara harmonis. Bersama-sama mereka memungkinkan kita lakukan tugas seperti yang pertama bisa ada input data, ada pemrosesan, ada output, ada juga penyimpanan hingga yang terakhir ada komunikasi. Semua komponen penting dan itu melindungi di dalam casing yang kokoh, menjaga perangkat elektronik dari kerusakan fisik dan gangguan lingkungan eksternal. Ibaratnya sebuah rumah bagi semua bagian vital tersebut. Nah, kita masuk ke motherboard atau pusat komunikasi komputer. Motherboard tersendiri ialah tulang punggung sistem komputasi. Papan sirkuit utama ini saling menghubungkan setiap komponen, memastikan aliran data dan daya yang efisien. Ini terbagi tiga lagi, ada papan sirkuit utama, ada jutaan transistor dan pusat interkoneksi. Kita masuk yang bagian pertama. Motherboard adalah fondasi fisik tempat semua komponen komputer dipasang dan saling berkomunikasi. Nah, yang kedua ada jutaan transistor. Di dalamnya terdapat chip yang tersusun dari jutaan transistor saklar elektronik yang mengatur aliran listrik dan logika. Ketiga ada pusat interkoneksi. Nah, di motherboard adalah pusat komunikasi antar prosesor, memori, penyimpanan, adaptor, dan berbagai port. Proses atau CPU atau biasa disebut otak komputasi. Prosesor atau Central Processing Unit atau yang biasa kita singkat sebagai CPU adalah sebagai otak dari komputer itu sendiri yang memiliki tugas bertanggung jawab menjalankan instruksi dari sistem operasi dan aplikasi. Tanpa CPU atau Central Processing Unit, komputer hanyalah kumpulan komponen yang pasif. Nah, CPU juga memiliki dua komponen. Yang pertama ada Control Unit atau biasa disingkat CU. Ini bertugas untuk mengarahkan semua operasi di dalam komputer. Kita masuk yang kedua ada Arithmetic Logic Unit atau ALU yang memiliki tugas yaitu melakukan perhitungan aritmatika dan operasi logika.
Prosesor modern kini hadir dalam bentuk multi-core, yang berarti satu chip prosesor memiliki lebih dari satu inti pemrosesan yang memungkinkan kinerja yang lebih cepat dan efisien. Kita masuk ke selanjutnya, ada siklus mesin dan sistem pendingin. Atau untuk tugasnya itu menjaga kinerja optimal. CPU memproses instruksi melalui 4 tahap berulang yang dikenal sebagai siklus mesin atau machine cycle. Proses ini sangat intensif dan menghasilkan panas. Kita masuk ke tahap-tahapnya. Yang pertama ada fetch. Ini tugasnya itu mengambil instruksi dari memori. Yang kedua ada decode. Decode ini tugasnya adalah menerjemahkan instruksi agar dapat dijalankan. Yang ketiga ada execute. Ini memiliki tugas yaitu melaksanakan instruksi yang telah diterjemahkan. Kita masuk ke bagian terakhir ada store. Yang keempat, tugasnya yaitu menyimpan hasil proses ke memori. Untuk mengatasi panas berlebih, sistem pendingin seperti heatsink atau liquid cooling sangat penting untuk menjaga suhu dan mencegah kerusakan komponen. Kita masuk ke slide selanjutnya. Komputasi awan atau biasa yang kita tahu cloud computing. Akses fleksibel tanpa batas. Cloud computing mengubah cara kita menyimpan data dan menjalankan aplikasi, memungkinkan akses melalui internet tanpa bergantung pada perangkat lokal. Kita bagi-bagi lagi menjadi ada pertama, akses universal. Ini memiliki tujuan akses data dan aplikasi dari mana saja, kapan saja, hanya dengan koneksi internet. Yang kedua, hemat biaya. Hemat biaya ini ya menghemat biaya pembelian perangkat keras dari dan lisensi perangkat lunak yang mahal. Yang ketiga, ruang fisik minim. Jadi, ini mengurangi kebutuhan ruang fisik untuk penyimpanan server dan infrastruktur yang biasanya harus menggunakan eh, kebutuhan ruang penyimpanan yang besar, kita bisa menghemat ruang itu sendiri. Yang keempat ada skalabilitas. Kapasitas dapat dengan mudah ditambah atau dikurangi sesuai kebutuhan bisnis yang berkembang. Kita masuk ke representasi data. Bahasa biner komputer. Komputer tidak memahami huruf atau gambar secara langsung. Itu ada sebuah sistem biner atau sebuah bahasa yang hanya terdiri dari 2 digit 0 dan 1. Jadi itu terbagi dua. Itu ada bagian-bagiannya. Yang pertama bit. Bit itu satuan data terkecil atau representasi dari 0 atau 1. Beda lagi dengan byte. Byte itu satuan penyimpanan yang terdiri dari 8 bit. Nah, semua data yang kita lihat dan gunakan, ada teks, angka, foto, audio, dan video disimpan dalam bentuk sebuah kombinasi kompleks dari bit dan byte. Jadi kita tahu ya bedanya bit dengan byte tadi. Ya, kita masuk ke slide selanjutnya. Kita masuk ke memori atau yang biasa kita sebut gudang informasi sementara. Nah, kita harus tahu dulu nih apa definisinya. Jadi definisi dari memori itu komponen vital yang berfungsi menyimpan instruksi dan data sementara yang dibutuhkan selama proses komputasi berlangsung. Semakin besar kapasitas memori, semakin cepat respon komputer Anda. Terus ini ada pembagian-pembagian lagi antara RAM, cache, ROM, flash memory, dan CMOS. Kita masuk pertama, RAM. RAM ini memiliki kegunaan sebagai penyimpanan sementara yang cepat untuk data yang sedang diproses atau volatile. Ya, kita masuk yang kedua ada cache, memori super cepat yang menyimpan instruksi dan data yang sering diakses oleh CPU. Yang ketiga, ROM. Jadi ROM sama RAM ini berbeda ya, teman-teman.
Yang ketiga ada ROM, ini berisi instruksi permanen seperti booting komputer atau not volatile. Yang keempat, flash memory. Ini penyimpanan non volatile yang umum pada smartphone, kamera digital, dan USB drive. Terus CMOS atau biasa digunakan untuk menyimpan pengaturan sistem dasar atau BIOS meskipun komputer dimatikan. Kita masuk ke konektivitas dan daya. Komponen ini memastikan semua bagian komputer dapat terhubung satu sama lain dan menerima daya yang cukup untuk beroperasi. Terbagi lagi menjadi tiga bagian penting, ada adapter card, ada bus, ada power supply. Jadi fungsi adapter card kita yang harus tahu yaitu menambahkan fungsi tambahan seperti video card untuk grafik superior atau sound card untuk audio berkualitas tinggi. Yang kedua kita masuk ke bus. Bus ini ialah jalur elektronik vital yang mengirimkan data antar komponen. Lebar bus yang lebih besar berarti transfer data yang lebih cepat. Yang ketiga ada power supply. Nah, ini mengubah listrik AC dari stop kontak menjadi listrik DC yang stabil untuk mengaktifkan seluruh komponen komputer. Kita masuk ke slide terakhir, bagian kesimpulannya. Jadi setelah kita merangkum semua tadi, kita harus menarik kesimpulan dari komputasi itu sendiri tadi. Ya, bagian kesimpulan sini, komputer adalah keajaiban teknologi yang bekerja karena sinergi antar setiap komponennya. Dari unit pemrosesan hingga sistem pendingin, setiap bagian memainkan peran krusial dan itu semua saling terhubung. Terus ada bagian-bagiannya. Yang pertama ada CPU. CPU ini memproses data dan menjalankan instruksi dengan cepat. Yang kedua ada memori yang harus kita tahu, yaitu tujuannya untuk menyimpan informasi sementara yang vital. Yang ketiga ada tadi cloud computing. Ini memberikan fleksibilitas dan aksesibilitas global. Yang keempat ada adapter dan bus. Ini memastikan semua perangkat saling terhubung. Yang kelima ada power supply. Tujuannya untuk menjaga seluruh sistem tetap menyala dan stabil. Nah, memahami komponen-komponen ini adalah langkah pertama untuk menghargai kompleksitas dan kekuatan di balik dunia digital kita. Sekian hasil presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata pengucapan. Sekian video hasil presentasi saya. Saya Jeremia pamit undur diri. Ciao.